nomor spool berapa, kita tahunya dari situ. Ya, nanti kalau nomor drawing ada di bawah, isometric drawing, paham ya? Terus setiap ujung ini nanti kalau kita baca isometrik ada yang dibilang continue on, ya. Number contohnya drawing RM 8132 XT S 5301 ya 01 ya, contohnya gitu ya. Baru dibikin listing, noting, elevasi, dia pasti menampilkan ini Pak ya. Itu untuk menentukan continue-nya ke drawing nomor ini nanti ya. Di nomor drawing satu lagi isometrik yang ada nomornya ini, tapi yang 01-nya ya kan. Setiap ujung di sini pasti juga ada nanti dia kasih. Nah, mana lagi ujungnya ini pasti ada dia kasih continue on ya di isometrik itu. Kamu juga perhatikan elevasi, norting dan easting, norting dan elevasi. Kalau dia sesuai dengan continue gambar ini, berarti itulah sambungannya. Pasti dia sama easting, nortingnya, karena itu yang ketemu sama elevasinya. Kalau dia berbeda, berarti ada yang gambar lainnya. Itu dia mengklarifikasinya. Paham ya? Seperti itu ya. Untuk simbol palap ini palap itu kalian juga perhatikan ya. Palap ini mengatakan ya, setiap palap pasti ada orientasi handle-nya. Kalau untuk direction nanti ya, itu ditentukan orientasi handle-nya, bukan sembarang asal comot asal pasang Pak. Ya, kita arahkan kemana handle untuk pengoperasian palapnya ya, seperti itu. Karena sudah dirancang itu Pak ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini juga nanti kalian butuh yang namanya BG ya. B itu bolting, bolt tadi ya, store ballnya. Bolt itu, B itu singkatan dari bolt ya. G itu singkatan dari gasket. Nah, itu juga harus kalian perhatikan ya. Ada setiap plank, kalau dia dua plank yang berhadapan itu pasti ada bolting sama gasketnya, boltnya sama gasketnya ya. Itu ada di deskripsi ini yang perlu kalian perhatikan. Oke. Nah, disinilah kalian dituntut nanti cara-caranya seperti apa. Kalau mau mulai pabrikasinya atau kamu ereksinya, item-item yang ada di dalam ini yang kamu harus komplitkan, jangan sampai ada yang tinggal. Nanti ketika kalian memasang ini sudah komplit sesuai dengan gambar, pasti ada yang namanya cross check land walk ya, dilakukan oleh inspektur tadi Pak. Betul nggak land pipa ini sudah komplit? Jadi dia cek per item ya. Contohnya ada di sini support. Ini kan support ini bisa saja di satu titik ini dia bikin nomor contohnya 18 ya, dia bikin lagi 19, dia bikin nomor 20 gitu ya. Ini kan item, kamu lihat nanti di bawah ini ya, ini saya singkat ya, di bawah item ini ya. Mungkin di sini dibikin dia Pak nomornya PS 0234 ya. Dia bikin di sini, dia bikin juga sama PS 0234, sama PS 02 ya 234. Nah, sama ya Pak nomornya. Kenapa sama? Tapi itemnya berbeda. Yang dibilang inline support ya. Jadi ada support itu kategorinya, ada yang tipe A, ada yang tipe B ya, seperti itu. Kalau dibilang inline support berarti sudah semua, berarti support yang nempel di line tersebut ya, inline support namanya. Apa itu? Kategori A. Contohnya pipa kita Pak, ini pipa kita, line kita tadi ada support yang nempel di pipa ini, di las. Itu yang dibilang kategori A. Jadi kalau kategori A dimasukkan ke testing, tes paket untuk testing ya, harus diwajibkan. Karena kalau belum dipasang, supaya pipa ini sudah dites, besok kalian pasang, ngetes ulang lagi, kan jadi kerja ulang. Jadi dia tidak bisa dites ketika support itu belum terpasang. Paham? Mungkin seperti pipe shoe ya, atau dia repeat atau dia double gitu ya, yang nempel ke pipa tersebut. Nah,
Bisa saja ini adalah pipetnya, ini adalah pipe shoe-nya, ini adalah gasetnya, ya, gasket, gaset, ya, atau gaet, ya. Bisa saja ini gaet, ini pipe shoe kan gini. Ini pipa kita, modelnya Pak, ya. Ada di sini pipet, alasnya, baru dilas sama pipe shoe, ya, tapak depan ini Pak ya. Ini kan di support ini ya, support, dia duduk di support. Supportnya mungkin modelnya seperti ini, contoh, ya, modelnya seperti ini. Dia duduk nanti di sini. Dan ada shoe-nya, ini kan ini shoe. Di atasnya pipa. Ini itu masuknya Pak. Ya, kita gambarkan dulu. Ini yang dibilang pipe shoe, sepatu pipa. Ya, dimasukkan ke atas itu. Contohnya inilah support tadi yang saya pegang tadi barusan. Ya, gini bentuk L, gini contohnya. Ya, di sini yang dibilang Pak, ini yang dibilang namanya gaet. Ya, dilas dia, dipasang gaet. Hah? Kenapa dipasang itu? Supaya pipa itu tidak keluar dari support yang ini Pak. Jadi kalau nggak ada supportnya kan pipa itu nggak bisa bergantungan. Ketika ada pressure masuk, ketika dia produksi, ya pasti ada pressure di dalam pipa tersebut. Kalau ada pressure di dalam pipa tersebut, berarti ada pergerakan, ya kan? Vibrationnya ada kan? Nah, seperti ibaratnya kaca kita ini Pak. Kalau Bapak tahan rapat, tak ada gap, ya mati dia. Ketika datang petir, kan bergetar kan? Datang luduk lah petir ya. Ya kan? Kalau dia rapat pasti pecah kacanya. Ya kan? Dia harus dikasih gas. Karena ketika dia memuai, ya bergerak gitu, ada tidak mati, ada ruang untuk dia bergerak.